Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An-Nabi Umamata al-Bahili hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu falahu kal ajri hajin tamuhu. Dari Abi Umamah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi masjid di pagi hari dan dia tidak ada keinginan yang lain kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kata Rasulullah, pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Ini merupakan keutamaan thalabul ilmi, menuntut ilmu di masjid di pagi hari. Dan ini tidak diperoleh bagi mereka yang kajian lewat online, Zoom, WA dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka tidak ada keutamaan majelisnya. Belajar sambil ngantuk, belajar sambil ngemil. Beda dengan majelis ilmu di masjid, di mana para malaikat mengepakkan sayapnya ridho dengan apa yang kita lakukan saat ini. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan tafsir surah Al-Fatihah, di mana kita sudah paparkan ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang mulia ini memiliki kaitan erat dengan ayat sebelumnya. Apa itu ayat sebelumnya? Coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan ketiga ayat ini itu terkandung 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah, yang kedua Rabb, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat Ar-Rahim, yang kelima Malik. Menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa istiqomah beribadah, bisa berkelanjutan dalam ibadah, ini hanyalah orang-orang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya. Jadi kalau Anda ingin taat, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, yang Anda sudah mengikrarkan diri untuk senantiasa beribadah, itu syaratnya ketika Anda mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima nama ini, seluruh nama-nama yang lain kembali kepadanya. Kalau ditanyakan siapa Al-Aziz, maka Al-Aziz adalah Allah. Siapa Al-Ghafur? Al-Ghafur adalah Allah, atau Ar-Rahman, atau Ar-Rahim. Nah, para ulama berselisih, apakah nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99 ataukah lebih daripada itu? Nah, berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsoha dokholal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dalam riwayat yang lain, mi'atu illal wahid, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalnya, memahami kandungannya dan mengamalkan konsekuensinya, dokholal jannah, pasti dia akan masuk surga. Akan tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas hanya 99 saja. Sammaita bihi nafsak au allamtahu bihi fi ala abdik au masta'sarta fi ilmil ghaibi indak. Apa yang engkau turunkan di dalam Al-Quran, apa yang engkau ajarkan kepada hambamu, dan apa yang engkau simpan di Lauhul Mahfudz, di ilmu ghaib yang ada di sisimu.
Ini menunjukkan apa? Nama Allah itu tidak terbatas pada 99 nama saja. Hanya saja 99 ini dipersiapkan untuk dipahami, dihafal. Maka para ulama berusaha mengumpulkan 99 nama tersebut. Akhirnya apa? Mereka kumpulkan 81 dari Al-Quran dan 18 dari hadis. Jadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabb dan Malik ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita pahami dengan sebaik-baiknya maka kita menjadi orang yang paling berbahagia. Coba seandainya kita sekarang adalah orang yang miskin, maka kita terbayang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Al-Ghani, yang maha kaya dan yang maha memberikan rezeki. Tak kala kita mungkin kesusahan, kesulitan, mengalami kesedihan, maka ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Tak kala kita berdosa penuh dengan maksiat, siang malam melakukan kemaksiatan, jangan berputus asa, karena Allah hadir dengan namanya Al-Ghafur, At-Tawwab, maha menerima taubat. Segala aktivitas yang kita lakukan itu kalau kita mau menghadirkan nama Allah, maka kita akan menjadi bahagia dengannya. Tak kala kita rajin beribadah, kita bayangkan nama Allah Subhanahu wa taala Syakur, yang dia pasti memberikan ajar pahala, karena namanya Asy-Syakur, maha mensyukuri perbuatan hamba dengan balasan di dunia maupun di akhirat kelak. Di ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kalau dalam ilmu nahwu namanya, atau dalam ilmu balaghah namanya hasr, yaitu taqdimu ma haqqut ta'khir, mengedepankan yang seharusnya dibelakangkan. Seharusnya adalah kata ini na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Tapi ini dibalik, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini menunjukkan bahwa pembatasan yang sifatnya hakiki, yaitu tidak boleh dipalingkan ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ucapkan siang dan malam. Ya, kita ucapkan siang malam, na'budu iyyaka na'budu, kami beribadah hanya kepadamu. Berarti konsekuensinya kita beribadah itu harus ikhlas, karena ini sudah terpatri, terucap dari lisan kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna sholat, sesungguhnya sholat, sembelihan, hidup dan mati lillah, seluruhnya lillah. Kenapa demikian? Kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah semata. Ini Pak yang membuat kita nanti bisa istiqomah. Ini yang bisa membuat kita istiqomah kalau kita lillah. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya di waktu-waktu pencoblosan atau di waktu-waktu pencalonan presiden atau DPR gitu, sibuk orang bagi-bagi sembako, ya kan? Sibuk bagi-bagi uang sana sini. Kira-kira dia bagi-bagi uang itu lillah atau bukan? Kalau sekiranya dia lillah, di saat pencalonan atau sesudah pencalonan atau sebelum pencalonan dia istiqomahkan, maka inilah dia lillah kan ya. Tapi karena saat itu saja dengan tujuan lain, ada tujuan, ada udang di balik batu, maka dia melakukan hal itu. Ketika dia tidak terpilih, dia stres, dia gila, dia tidak sempat lagi mengeluarkan sembakonya atau uangnya. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas melakukan hal itu. Seandainya dia lillah, maka dia tetap mengeluarkan, dipilih atau tidak dipilih dia enggak urus.
Coba lihat Pak, seseorang yang melakukan sesuatu karena Allah, maka dia akan istiqomah, maka dia akan kekal. Jadi Imam Malik rahimahumullah tak kala selesai menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kitab yang paling sahih sebelum datangnya Sahih Bukhari. Dia menulis kitab Muwatta itu setelah ditulis, diperlihatkan kepada 70 fuqaha al-Madinah, diperlihatkan. Mereka sepakat semua, sudah dibukukan. Kemudian datang muridnya, ya wahai Imam Malik, banyak yang lain menulis kitab-kitab Muwatta selain Anda. Apa kata Imam Malik? Man kana lillahi fahuwa yabqa. Barang siapa yang menulis, melakukan sesuatu karena Allah, pasti akan tersisa, pasti akan kekal. Sehingga alhamdulillah karena keikhlasan penulisnya, yang kita dapati saat ini hanyalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tidak ada Muwatta' yang lain, tenggelam ya ditelan bumi. Nah, jadi ayat ini iyyaka na'budu itu memerintahkan kita apa? Untuk ikhlas beribadah kepada Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Pak ada orang menikah ikhlas karena Allah, pasti dia langgeng pernikahannya. Dia tanpa memandang raut wajah, tanpa memandang penampilan, tanpa memandang nasab dan yang lainnya. Dia nikah karena Allah. Nikahi akhwat tersebut karena Allah. Ketika akhwat itu wajahnya sudah enggak jelas gitu, fisiknya pun enggak jelas, dia tetap sayang dan cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia cintanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan langgeng. Beda kalau sekiranya cinta karena kecantikan. Ya, cinta karena nasab, cinta karena kekayaan, maka itu akan pudar dengan pudarnya wajah, kekayaan dan yang lainnya. Nah, luar biasa, ikhlas ini adalah perkara yang sangat berat. Yang syaitan senantiasa menghantuinya dengan apa? Dengan riya, ingin dilihat, menghantuinya dengan sum'ah, ingin didengar, ujub, ingin dipuji, ingin disanjung dan yang lainnya. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Lantas timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Yang kita harus kita peruntukkan untuk Allah. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahiratan wa batinatan. Ibadah itu adalah suatu nama ya yang meliputi apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Atau kesimpulannya bahwa ibadah adalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu ibadah. Apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada Al-Quran dan hadisnya, jangan sekali-kali menjadikannya itu mutaqarriban atau taqarruban ilallah. Anda mendekatkan diri dengannya. Kenapa? Karena itu pasti tertolak. Pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dari Al-Qur'an ataukah dari hadis? Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dia larang maka jauhilah. Bersedikit dalam ibadah tapi mencocoki sunnah, mencocoki Al-Quran dan hadis, ini lebih baik daripada banyak-banyak tidak ada kecocokannya. Maka inilah perbuatan yang sia-sia, bahkan mendapatkan dosa, karena itu penyelisihan terhadap syariat. Nah,
Apa-apa saja yang tidak menjadi ibadah pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah, maka tidak menjadi pula ibadah di zaman kita ini. Meskipun orang-orang menganggapnya baik. Kalau sekiranya berdasarkan anggapan baik saja, maka sebaiknya pula kita menjadikan sholat subuh yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Kenapa kira-kira? Kan nggak ada salahnya. Bukan yang kita baca bacaan dari Al-Quran, bacaan sujudnya juga bersumber dari dari hadis, ya kan? Kita baca Al-Fatihah ini ada tuntutannya. Kalau kita tambah aja menjadi 4 rakaat, ini kan baik. Makin banyak perbuatan sholatnya makin baik. Akan tetapi meskipun baik menurut anggapan Anda, akan tetapi ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamulah kami isti'anah, meminta tolong. Ayat ini erat sekali kaitannya dengan ayat sebelumnya. Na'budu iyyaka, iyyaka na'budu. Apa kaitannya, Pak? Bahwa seseorang yang mau melakukan ibadah itu i'anah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak sanggup melakukan sholat subuh berjamaah di sini. Kita tidak sanggup duduk sejenak mendengarkan Al-Quran dan hadis di majelis ini. Betapa banyak orang di luar sana ketika ngecor di pagi hari, melakukan kegiatan yang berat di pagi hari mereka sanggup. Tapi untuk melek, untuk berangkat menuju ke masjid, mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan ini senantiasa beriringan dan berbarengan, yaitu ibadah dan isti'anah. Pertolongan dan ibadah. Ada pertolongan berarti ada ibadah. Tidak ada pertolongan berarti tidak ada ibadah. Sehingga ini menafikan sifat apa? Sifat angkuh dan sombong dari diri kita. Oh, saya loh bisa begini. Padahal yang Anda lakukan itu bisa seperti itu karena pertolongan Allah. Saya loh melakukan seperti ini, melakukan ini karena kemampuan saya, karena kecerdasan saya. Ini adalah sifat sombong yang merasuki orang tersebut. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terkandung tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, yaitu kita menyerahkan seluruh penghambaan kepada Allah dan senantiasa meminta tolong kepadanya. Nah, ayat berikutnya, Pak, apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya, ihdinas sirata. Pak siapa namanya? Pak Mukhtar ya. Pak Mukhtar. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Coba Pak Mukhtar jelaskan dulu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim Iya. Artinya jalan yang diridhoi. Iya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini merupakan doa yang paling terbaik. Doa yang paling terbaik diajarkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita panjatkan 17 kali sehari dan semalam. Doa, Allah mengajarkan kita di sini adab dalam berdoa. Jadi sebelum berdoa itu memuji dulu Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Kalau dalam bahasa Arab, pujian itu kalau pertama namanya hamdun. Kalau kedua namanya sana. Kalau pujian yang ketiga kali namanya al-majdu. Ini semua kandungannya adalah pujian. Tapi pujian pertama kali namanya alhamdu, kedua as-sana,
Yang ketiga al-majdu. Dan Allah Subhanahu wa taala suka untuk dipuji. Kayak Anda lah kepengen minta ke Rizal Effendi mungkin atau kemana gitu minta sesuatu, pasti Anda akan memuji-muji dulu. Coba kalau Anda mencela dia, Bapak ini enggak kerjanya enggak benar, Bapak ini zalim terhadap masyarakat Balikpapan, terus Anda minta di belakangnya, Pak saya minta sumbangan. Kira-kira Rizal Effendi ini akan memberikan sesuatu enggak kepada Anda? Tapi kecuali minta sama Pak Kurtora. Kalau saya bertiga. Nah, jadi sebelum meminta sesuatu, maka Anda harus apa? Anda harus memuji terlebih dahulu. Allah suka dipuji sebagaimana manusia suka dipuji, suka disanjung. Apalagi kalau sekiranya ada sesuatu yang dia inginkan, maka hendaknya dia menyertakan pujian terlebih dahulu, meskipun di belakangnya nanti nggak ada pujian. Yang yang lebih aula, lebih utama adalah memuji di awal. Memuji di awal, kemudian setelah itu menyisipkan proposal atau keinginan yang mau disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk. Petunjuk itu ada dua, Pak. Ada namanya hidayatu al-irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad, seseorang mendapatkan keterangan dan penjelasan. Mendapatkan penjelasan tentang ini, tentang itu. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Ini bisa dilakukan oleh para dai, para ustadz, para nabi dan rasul, bisa menjelaskan. Tapi orang yang mau menerima, mau mengamalkan apa yang kita sampaikan, ini butuh hidayah yang kedua, namanya hidayatut taufik, bukan taufik hidayat. Ya, hidayatut taufik, yaitu ketetapan, petunjuk ketetapan untuk mengamalkan, untuk menerima apa yang disampaikan. Seorang dai atau seorang ustadz, dia tidak boleh memborong semua ini. Tidak boleh mengambil kedua-duanya. Karena hidayatul taufik itu bagian Allah. Hidayatul irsyad wal bayan itu bagian manusia, bagian dai dan ustadz-ustadz yang lainnya. Jangan saya loh sudah berkali-kali nasihatin kamu. Saya sudah berbusa mulut saya menyampaikan ini. Kamu enggak mengamal-amalkannya. Ini Anda memposisikan hak ini untuk Anda, padahal ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak saya siang malam saya nasihatin, saya dakwain, tapi enggak mau ini mengamalkan apa yang saya sampaikan. Anda itu memposisikan diri sebagai Allah yang memiliki hidayatut taufik. Padahal hidayah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menyampaikan, hanyalah menjelaskan. Orang itu mau mengamalkan, orang itu mau mendapatkan hidayah, itu apa? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang penting dari dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sering ditegur. Tak kala pamannya Abu Thalib yang siang malam membelanya dalam dakwah, ketika sakaratul maut, mau meninggal dunia, Pak, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mentalkin la ilaha illallah. Tetapi di sampingnya ada orang-orang musyrik juga. Kemudian kata Rasulullah, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku bisa membelamu di sisi Allah. Kemudian orang-orang musyrik yang ada di samping Abu Thalib itu mengatakan, "Atargabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci agamanya Abdul Muthalib? Diulang lagi sama Rasulullah, "Qul ya ammi." Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah. Akhirnya pamannya apa? Pamannya meninggal dunia dalam keadaan musyrik, bukan dalam keadaan Islam. Lihat, Rasulullah sudah memberikan penjelasan, akan tetapi hidayatut taufik belum diberikan kepada Abu Thalib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur.
innaka la tahdi liman ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, petunjuk ketetapan terhadap orang yang engkau cintai. Akan tetapi Anda hanyalah bisa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Hanya saja yang bisa engkau lakukan wahai Rasulullah adalah memberikan penjelasan kepada jalan yang lurus. Hal-hal yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka, itu yang Anda bisa lakukan, menjelaskan saja. Rasulullah sering sekali ditegur, innaka la balagum mubin, engkau itu Rasulullah hanya penyampai semata. Tidak ada hak Anda untuk memaksa, hak Anda untuk mengharuskan seseorang masuk ke dalam Islam, menerima Islam dan mengamalkan Islam. 6 demikian Pak, karena sudah mau jam 6. Kita batasnya jam 6 saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Terkait dengan sifat Allah al-Ghafur ya Allah, Pengampun. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah itu memberi maaf. Ada satu hadis Allah akan memberikan maaf manakala anak Adam itu berbuat kejahatan pada malam hari dan tidak mengerjakan pada siang hari itu. Di satu sisi ada sebuah hadis di mana pada hari kiamat nanti ada satu kaum yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang banyak itu seperti gunung kiamat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti debu dan seperti debu. Kemudian satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah kaum itu? Maka jawab Rasulullah, kaum itu adalah orang yang sering berbuat dosa dalam kesendirian. Dalam kesendirian kan nggak diceritakan ini kan gitu. Iya. Jadi seolah-olah kontradiksi gitu loh. Di satu sisi dosa yang tidak pernah diceritakan itu akan diampuni, tapi di satu sisi dosa dalam kesendirian itu nanti seluruh amal-amalnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu. Ini penjelasannya bagaimana? Jadi kalau sekiranya hadis itu sahih nanti, cara penggabungannya seorang mukmin tak kala dia melakukan dosa dan dia beristighfar, ini masuk nama Allah situ Al-Ghafur kan ya, atau At-Tawwab, Maha menerima taubat. Di sisi yang lain, tak kala dia bermaksiat di saat sendirian, maka nanti diadakan penggabungan di padang mahsyar, diadakan penimbangan antara kebaikan dan keburukan, sehingga kalaupun dia banyak melakukan kesalahan di saat dia sendiri, maka nanti dia diampuni yang lain dan ini tetap dibalas dengan dengan balasan yang setimpal. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, setelah itu nanti dikeluarkan lagi. Sehingga hal ini tidak ada yang kontradiksi, semua akan mendapatkan porsi masing-masing. Dan fala yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan menzalimi sedikit pun kepada seseorang. Nah, di satu sisi Allah Maha Pengampun, di sisi yang lain Allah juga membalas dan mengikop setiap perbuatan hambanya. Maka terjadilah nanti hisab dan perhitungan amalan dan penimbangan amalan. Nah, seperti itu. Adapun hadis yang Pak Toha tadi jelaskan, kita lihat lagi kembali. Hadisnya di mana? Kalau sekiranya ada lafaz Arabnya mudah dicari. Kalau lafaz Indonesia agak susah. Hah? Nah, gitu. Ada yang lain Pak? Enggak ada. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.